Firman Tuhan Harian. Aku menggunakan otoritasku di atas muka bumi, membentangkan, membeberkan pekerjaanku secara keseluruhan. Segala perkara yang ada dalam pekerjaanku tercermin di atas muka bumi. Di bumi umat manusia tidak pernah mampu memahami langkahku di surga atau merenungkan secara mendalam peredaran dan lintasan rohku. Sebagian besar umat manusia hanya memahami perkara-perkara kecil di luar roh tanpa mampu memahami keadaan roh yang sebenarnya. Tuntutan yang kuajukan terhadap umat manusia tidak berasal dari aku yang samar di surga atau aku yang tak terpahami di bumi. Aku mengajukan tuntutan yang sesuai berdasarkan tingkat pertumbuhan manusia di bumi. Aku tidak pernah menempatkan seseorang dalam kesulitan. Demikian pula, aku tidak pernah meminta seseorang untuk memeras darahnya demi kesenanganku. Mungkinkah tuntutanku hanya terbatas pada kondisi-kondisi ini? Di antara tak terhitung banyaknya makhluk di bumi, manakah yang tidak tunduk pada watak pengaturan dari firman dalam mulutku? Manakah dari makhluk-makhluk ini yang datang di hadapanku tidak terbakar habis melalui firmanku dan apiku yang menyala nyata? Manakah dari makhluk-makhluk ini yang berani berjalan dengan angkuh dan penuh kegembiraan di hadapanku? Manakah dari makhluk-makhluk ini yang tidak bersujud di hadapanku? Apakah aku Tuhan yang hanya memaksakan keheningan pada ciptaan? Di antara tak terhitung banyaknya benda ciptaan, aku memilih mereka yang memenuhi tujuanku. Di antara tak terhitung banyaknya manusia di antara seluruh umat manusia, aku memilih mereka yang peduli pada hatiku. Aku memilih yang terbaik dari semua bintang, sehingga menambah pancaran cahaya yang redup pada kerajaanku. Aku berjalan di atas muka bumi, menyebarkan keharumanku di mana-mana, dan di setiap tempat aku meninggalkan wujudku. Setiap tempat menggemakan suaraku. Di mana-manapun orang berlama-lama bernostalgia tentang pemandangan indah masa lalu, karena semua umat manusia mengenang masa lalu. Semua umat manusia rindu untuk melihat wajahku. Tetapi ketika aku turun ke muka bumi secara pribadi, mereka semua menolak kedatanganku. Mereka semua mengusir terang itu agar tidak datang, seolah-olah aku adalah musuh manusia di surga. Manusia menyapaku dengan sinar mata defensif dan senantiasa waspada, sangat takut kalau aku memiliki rencana lain baginya. Karena manusia menganggapku sebagai teman yang asing, mereka merasa seolah-olah aku memiliki niat untuk membunuh mereka tanpa pandang bulu. Di mata manusia, aku merupakan seorang lawan yang mematikan. Meskipun telah merasakan kehangatanku di tengah-tengah malapetaka, manusia tetap tidak menyadari kasihku dan masih bertekad untuk menangkis dan menentangku. Jauh dari memanfaatkan keberadaannya dalam kondisi ini untuk mengambil tindakan terhadapnya, aku mendekap manusia dalam kehangatan pelukanku, mengisi mulutnya dengan apa yang manis, dan memasukkan makanan yang diperlukan ke perutnya. Namun, ketika kemarahanku yang penuh dengan kemurkaan mengguncang pegunungan dan sungai-sungai, aku tidak akan lagi, karena sikap manusia yang pengecut melimpahkan kepadanya berbagai bentuk pertolongan. Pada saat ini, aku akan menjadi geram, menolak memberikan kepada semua makhluk hidup kesempatan untuk bertobat dan melenyapkan semua harapan manusia. Aku akan memberikan hukuman yang sangat layak baginya.
Pada saat ini, Guntur dan Halilintar akan menyambar dan bergemuruh, bagaikan gelombang laut yang mengamuk dalam kemarahannya, bagaikan 10.000 gunung yang hancur. Atas pemberontakannya, manusia ditumbangkan oleh Guntur dan Halilintar. Makhluk-makhluk lainnya dimusnahkan dalam bunyi Guntur dan Halilintar. Seluruh alam semesta mendadak terjebak dalam kekacauan. Dan makhluk ciptaan tidak dapat memulihkan napas kehidupan yang semula. Banyak sekali umat manusia yang tidak dapat meloloskan diri dari gemuruh Guntur. Di tengah kilatan Halilintar, manusia, gerombolan demi gerombolan jatuh bergelimpangan ke aliran yang deras, tersapu oleh derasnya air yang memancar dari pegunungan. Secara tiba-tiba, di tempat perlindungan, berkumpullah manusia yang tak terhitung banyaknya. Mayat-mayat mengapung di permukaan samudera. Semua umat manusia menjauhiku oleh karena murkaku. Karena manusia telah menyakiti esensi dari rohku. Pemberontakannya telah membuatku tidak senang. Tetapi di tempat-tempat yang tak berair, orang-orang lainnya masih menikmati. Di tengah-tengah gelak tawa dan nyanyian, janji-janji yang telah kuberikan kepada mereka. Ketika seluruh umat manusia telah menjadi tenang, aku memancarkan secercah cahaya di hadapan pandangannya. Setelah itu, pikiran manusia menjadi jernih dan matanya menjadi terang. Dan mereka tidak lagi bersedia untuk tetap diam. Dengan demikian, firasat kerohanian segera timbul di dalam hati mereka. Pada saat ini, semua umat manusia dibangkitkan. Dengan mengesampingkan keluhan mereka yang tak terucapkan, semua orang datang di hadapanku. Setelah memperoleh kesempatan lain untuk bertahan hidup melalui firman yang kunyatakan. Ini karena semua umat manusia ingin hidup di muka bumi. Namun siapakah di antara mereka yang pernah memiliki niat untuk hidup demi aku? Siapakah di antara mereka yang pernah menyingkapkan hal-hal yang indah dalam dirinya untuk memberiku kesenangan? Siapakah di antara mereka yang pernah mencium aroma yang memikat pada diriku? Semua manusia terbuat dari bahan yang kasar dan bermutu rendah. Di luarnya, mereka tampak mempesona. Tetapi dalam diri mereka yang mendasar, mereka tidak mengasihiku dengan tulus. Karena di dalam lubuk hati manusia yang terdalam, tidak pernah ada diriku sekecil apapun. Manusia sangat berkekurangan. Jika membandingkannya dengan diriku, akan tampak bahwa kami terpisah jauh, bagaikan langit dan bumi. Meskipun demikian, aku tidak menyerang manusia pada titik lemah dan rentannya. Demikian pula aku tidak menertawakan dia untuk mencela kekurangannya. Tanganku telah melakukan pekerjaan di bumi selama ribuan tahun. Dan sepanjang waktu itu, mataku terus mengawasi seluruh umat manusia. Tetapi aku tidak pernah secara sembarangan mengambil satu pun kehidupan manusia dan mempermainkannya seolah-olah itu adalah mainan. Aku memperhatikan darah di hati manusia, dan aku mengerti pengorbanan yang telah dilakukannya. Saat dia berdiri di hadapanku, aku tidak ingin memanfaatkan ketidakmampuan manusia untuk menghajarnya atau memberikan kepadanya hal-hal yang tidak diinginkannya. Sebaliknya, sepanjang waktu ini, aku hanya menyediakan dan memberi kepada manusia. Jadi, apa yang dinikmati manusia sepenuhnya adalah anugerahku. Sepenuhnya karunia yang berasal dari tanganku. Karena aku berada di bumi,
Manusia tidak pernah harus menderita siksaan kelaparan. Sebaliknya, aku memperkenankan manusia untuk menerima dari tanganku hal-hal yang mungkin dinikmatinya dan memperkenankan manusia untuk hidup dalam berkat-Ku. Bukankah semua umat manusia hidup di bawah hajaran-Ku? Sama seperti gunung-gunung menyimpan di dalamnya materi yang banyak dan berlimpah, dan perairan menyimpan dalam kapasitasnya segala sesuatu yang dapat dinikmati. Tidakkah orang-orang yang hidup dalam firman-Ku saat ini memiliki terlebih lagi makanan yang mereka hargai dan rasakan? Aku masih berada di bumi, dan umat manusia menikmati berkat-Ku di bumi. Ketika aku meninggalkan bumi, yakni ketika pekerjaanku juga telah mencapai penyelesaiannya, pada saat itu, manusia tidak akan lagi menerima kemudahan apapun sedikit pun kemurahan hati dariku berkaitan dengan kelemahan mereka.